pencet tombol subscribe agar kamu beruntung. Semoga channel ini terus berkembang. Cerita kita, Cindelaras, rakyat Nusantara. Dahulu kala, hiduplah seorang raja. Ia bernama Raden Putra. Raden Putra adalah raja kerajaan Jenggala. Raja Jenggala mempunyai dua pendamping. Yang satu permaisuri yang baik hati, dan yang kedua seorang selir yang cantik jelita. Sang selir Raja Raden Putra memiliki sifat iri dan dengki terhadap sang permaisuri. Suatu ketika, sang selir Baginda Raja merencanakan sesuatu yang jahat kepada permaisuri. Dikarenakan sifatnya yang iri dan dengki, sang selir berkata, "Seharusnya akulah yang menjadi permaisuri. Aku harus mencari cara untuk menyingkirkan sang permaisuri." Dengan nada penuh kebencian, pada suatu hari, sang selir Baginda telah bersekongkol merencanakan untuk niat jahatnya dengan seorang tabib istana. Sang selir berpura-pura sakit parah. Kemudian Baginda Raja memanggil sang tabib istana. Sang tabib menjelaskan kepada sang raja bahwa ada seorang yang telah menaruh racun dalam minuman Tuan Putri. Orang itu tak lain adalah permaisuri Baginda sendiri. Dengan kata fitnah, sang tabib berkata, sang Baginda pun terkena hasutan dan fitnah yang sudah direncanakan sang selir dan tabib istana. Tanpa berpikir panjang, sang raja segera memerintahkan patihnya untuk membuang permaisuri ke hutan. Tak bisa menolak perintah sang raja, patih pun segera membawa permaisuri yang sedang mengandung ke dalam hutan belantara untuk dibunuh. Tetapi sang patih sudah mengetahui niat jahat sang selir dan tabib istana. Lalu sang patih kembali ke istana, bercerita kepada sang raja, menceritakan bahwa sang permaisuri sudah dibuang di tengah hutan dan dibunuh olehnya. Padahal sang patih hanya berpura-pura melumuri pedangnya dengan darah kelinci, supaya sang raja percaya. Mendengar cerita sang patih, raja mengangguk puas kalau ia sudah membunuh permaisuri. Setelah beberapa bulan berada di hutan dalam keadaan mengandung, kini lahirlah anak sang permaisuri. Bayi itu diberi nama Cindelaras. Tahun demi tahun, Cindelaras tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, Cindelaras berteman dengan penghuni hutan. Pada suatu hari, ketika sedang asyik bermain, tiba-tiba seekor raja wali menjatuhkan sebutir telur. Cindelaras berkata, Raja wali itu baik sekali, sengaja menjatuhkan sebutir telur kepadaku." Dengan perasaan senang, setelah dirawat beberapa minggu, akhirnya telur itu menetas. Seekor anak ayam. Dengan sangat senangnya, Cindelaras memelihara anak ayamnya dengan baik. Anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam jantan yang bagus dan kuat. Tapi ada satu keanehan. Bunyi kokok ayam jantan itu sungguh menakjubkan. Bukannya kuku kruyuk, kuku kruyuk, kuku kruyuk, tetapi malah
Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra. Begitu terkejutnya mendengar kokok ayam Cindelaras. Kemudian Cindelaras sangat takjub mendengar kokok ayamnya dan segera memberitahu kepada ibunya. Lalu ibu Cindelaras menceritakan asal-usul mengapa mereka sampai berada di tengah hutan. Mendengar cerita ibundanya, Cindelaras bertekad untuk ke istana dan membeberkan kejahatan sang selir Baginda. Setelah diizinkan ibundanya, Cindelaras pergi ke istana ditemani oleh ayam jantannya. Ketika dalam perjalanan, ada beberapa orang yang sedang beradu ayam. Cindelaras kemudian dipanggil oleh para penyambung ayam. "Ayo kalau berani, hei anak muda, adulah ayam jantanmu dengan ayamku, tantang." Kemudian, "Baiklah," jawab Cindelaras. Ketika diadu, ternyata ayam jantan Cindelaras bertarung dengan perkasa, dan dalam waktu singkat, ayam Cindelaras dapat mengalahkan lawan-lawannya. Setelah beberapa kali diadu, ayam Cindelaras tidak terkalahkan. Ayamnya benar-benar tangguh dan gagah berani. Ternyata ketangguhan ayam Cindelaras terdengar kepada sang raja Raden Putra. Mendengar hal itu, Raden Putra penasaran dan ingin mengadu ayam jantannya dengan ayam Cindelaras. Akhirnya sang raja menyuruh patihnya untuk mencari Cindelaras untuk diundang ke istana. Setelah bertemu dengan Cindelaras, sang patih lalu membawanya ke istana untuk menghadap sang raja. Setelah menghadap sang raja, sang raja mengajak ayam Cindelaras dan ayam sang raja untuk bertarung. Dengan syarat jika ayam Cindelaras kalah, maka akan dihukum penggal kepalanya. Tetapi jika ayam sang raja kalah, akan aku berikan hadiah kekayaan separuh dariku. Sang raja berkata. Tiba saatnya, 2 ekor ayam bertarung dengan gagah berani. Ayam Cindelaras berhadapan dengan ayam sang raja. Tetapi dalam waktu singkat, ayam Cindelaras berhasil menaklukkan ayam sang raja. Para penonton bersorak-sorai mengeluh-elukan Cindelaras dan ayam jantannya. Kemudian sang raja berkata, "Baiklah, aku mengaku kalah, hai anak muda. Aku akan menepati janjiku. Tapi siapakah kau sebenarnya, anak muda?" tanya Baginda Raden Putra kepada Cindelaras. Kemudian Cindelaras segera membungkuk seperti membisikkan sesuatu pada ayamnya. Tidak beberapa lama, ayamnya segera berbunyi, "Tuanku Cindelaras, rumahnya di tengah hutan, atapnya daun kelapa, ayahnya Raden Putra." Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra terperajat mendengar kokok ayam Cindelaras. "Benarkah itu?" tanya Baginda keheranan. "Benar, Baginda. Nama hamba Cindelaras. Ibu hamba adalah permaisuri dari sang Baginda."
Bersamaan dengan itu, sang patih segera menghadap dan menceritakan semua peristiwa yang sebenarnya telah terjadi pada permaisuri. Sang raja berkata, "Aku telah melakukan kesalahan, telah termakan hasutan fitnah dari selirku tanpa aku telusuri kebenarannya terlebih dahulu." Akhirnya sang raja pun memberikan hukuman kepada sang selir dan tabib istana. Raden Putra segera memeluk anaknya Cindelaras dan meminta maaf atas kesalahannya yang dulu. Sang raja, Raden Putra dan patihnya segera menjemput permaisuri ke dalam hutan. Akhirnya Raden Putra, permaisuri, dan Cindelaras dapat berkumpul kembali di istana. Setelah meninggalnya sang ayah, Cindelaras diangkat menjadi seorang raja yang gagah, tampan, dan berwibawa. Hikmah cerita: di dalam sebuah kehidupan pastilah ada hal baik dan buruk dalam diri kita. Janganlah iri terhadap nikmat orang lain, karena setiap manusia sudah mempunyai takdirnya sendiri-sendiri. Maka nikmatilah apa yang kita punya, berusaha dengan sungguh-sungguh. Apabila masih banyak kekurangan, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kami terus dapat berkembang.